5 hal yang bisa bikin kalian gagal di hari H UTBK. Kira-kira apa aja ya? Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Siapa yang udah penasaran? Ini sebentar lagi udah menuju hari H UTBK dan pasti kalian udah ngerasa deg-degan, ya kan? Udah mulai overthinking, udah semakin banyak yang dipikirin gitu kan? Karena ya bisa kita bilang waktu buat belajar tuh udah berkurang. Tapi teman-teman, kalian gak boleh terlalu overthinking ya. Karena kan kalau misalkan kalian overthinking dari sekarang, kalian nanti bisa sakit badannya, mentalnya bisa nggak siap, akhirnya nanti pas di UTBK tuh ngeblank dan hasilnya itu nggak maksimal gitu ya. Nah, seperti yang hari ini aku mau bagiin ke kalian juga nih, ada beberapa hal yang sebenarnya ini sepele banget buat kita ya, tapi ternyata itu juga bisa bikin kita gagal loh di UTBK, di hari H pelaksanaannya ya. Bahkan mungkin teman-teman juga kan udah diberikan waktu nih buat persiapan, dari mulai awal bikin akunnya, daftar dan segala macamnya, sampai mempersiapkan dokumen dan lain sebagainya, sampai di hari H. Kalau ternyata persiapan itu masih belum cukup juga untuk memberikan kita kesiapan di hari H, itu kan sayang banget gitu kan. Nah, ini juga 5 hal yang bakal aku share ini adalah 5 hal yang sebenarnya nih bisa kita siapin loh. Bisa kita siapin dengan baik, dengan matang, dengan teliti, supaya hal-hal ini tuh nggak membuat kalian gagal di hari H UTBK. Apa aja sih Kak 5 hal itu yang bisa bikin kita gagal? Langsung aja yuk kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ini ngomongin seputar kesehatan fisik dan mental sebetulnya. Nah, kesehatan ini penting banget ya teman-teman ya. Bahkan kalau nggak ujian pun, nggak UTBK pun, kita kan harus tetap menjaga kesehatan dong, ya kan? Nah, cuman kan kalau mau ujian nih harus lebih ekstra lagi, hati-hati lagi dalam menjaga badan, fisik kita dan juga mental. Seperti yang teman-teman tahu ya, untuk UTBK nanti teman-teman diminta hasil swab antigen dan juga sertifikat vaksin kalau sudah divaksin ya. Nah, ini kan 2 hal ini tuh bener-bener melihat kondisi kesehatan kalian, supaya kalian ini nggak kena COVID gitu kan, karena kan ini masih masa pandemi ya. Jadi kalau misalkan kalian kena COVID nih positif, langsung deh nggak bisa tuh kalian ikutan UTBK di hari H ya. Jadi untuk tes swab ya, swab antigen ini kan biasanya buat yang belum vaksin nih ya kan, belum vaksin booster nih yang ketiga. Kalau misalkan teman-teman udah mencukupi umurnya, berarti kan udah bisa tuh vaksin ketiga. Nah, kalau teman-teman ternyata dari 2 ini ya, misalnya teman-teman nggak bisa ikutan vaksin karena kondisi tubuhnya nggak fit, atau pas di swab ternyata hasilnya positif. Nah, itu kan jadi ketika teman-teman ngirim hasilnya itu pasti langsung disuruh pulang gitu. Kalau misalnya teman-teman nih nekat nih, aku positif tapi aku fit-fit aja kok badannya ya kan. Terus teman-teman masuk nih ke pusat UTBK-nya ya buat ikutan UTBK di hari H. Pasti dari pengawasnya itu langsung siap siaga untuk memisahkan teman-teman, bahkan bisa langsung disuruh pulang. Karena kalau misalkan COVID kan agak serem ya, karena kan kita udah ngerasain pandeminya gitu. Jadi pasti langsung disuruh pulang. Banyak juga pengalaman-pengalaman kayak gini di tahun-tahun kemarin, apalagi tahun 2020, 2021 itu kan bener-bener puncaknya banget ya. Itu langsung deh kalau misalkan sakit sedikit ya langsung nggak boleh ikutan gitu ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman ketika mau masuk ruangan nih nanti ya, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga, ketika masuk ruangan itu teman-teman pasti dicek protokol kesehatannya, mulai dari pakai masker atau enggak, terus juga harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan dicek suhu. Nah, cek suhu ini kan maksimal tuh 37 derajat ya, jangan sampai lebih dari 37 derajat. Kalau misalkan lebih, langsung disuruh pulang. Atau bahkan ada nih, tapi ada juga sih teman-teman ya kasusnya, dia ini nggak sakit tapi suhunya ini lagi panas, mungkin habis kepanasan dari luar gitu ya, perjalanan ke sana itu di atas 37. Nah, kalau kita kelihatannya fit dan bukan positif COVID gitu ya, itu bakal disuruh nunggu dulu di ruang tunggunya, di waiting roomnya, kayak ya sekitar 30 menit atau mungkin sampai 1 jam ya.
untuk menurunkan suhu badannya sampai dia benar-benar fit baru masuk lagi ke ruangan. Karena for your information aja nih, ruangan untuk ujiannya tuh dingin banget ya, jadi kalau teman-teman nggak fit itu bisa nanti tepar gitu ya di dalam ruangannya gitu. Makanya penting banget nih untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Mental ini kalian nggak perlu overthinking, terlalu over ya, namanya juga overthinking ya, itu kan pasti terlalu banyak pikiran. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu bisa juga memberikan aura negatif buat kalian dan nanti bisa ngeblank di dalam ruangannya gitu. Tapi kalau misalkan kesehatan mental sih sebenarnya nggak akan disuruh pulang ya, yang disuruh pulang itu kalau kesehatan fisiknya terganggu. Oke, next. Tadi kita udah ngomongin kesehatan, yang kedua ini ngomongin seputar dokumen yang salah atau tidak lengkap. Kan teman-teman udah tahu ya, kemarin aku juga udah sharing nih di video-video kita tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan menuju UTBK, terus dokumennya apa aja, terus juga surat-suratnya ini aturannya kayak gimana sih gitu kan. Nah ini harus disiapin sebenarnya dari sekarang, dari kemarin sih jauh-jauh hari ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman ini kurang update ya, ternyata formatnya salah untuk surat SKL-nya atau surat keterangan kelas 12-nya, atau misalnya yang gap year ijazahnya ternyata ada yang nggak lengkap, nggak pakai cap sekolah, belum dicap sekolah misalnya gitu kan, atau ada kesalahan nama atau dan lain sebagainya, itu tuh harusnya bisa teman-teman perbaiki sebelum hari H ujian. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti teman-teman baru ngeh pas hari H nih dicek sama pengawas, kok ini fotonya beda, kok ini tanda tangan kepala sekolahnya nggak ada, kok nggak ada cap sekolahnya, kok fotonya begini dan lain sebagainya. Itu kalau salah nih teman-teman ya, kalau salah itu kan berarti harus diperbaiki. Dan kalau salahnya di hari H itu otomatis bisa gagal, karena nggak mungkin dong ya dari pusat UTBK-nya nungguin kalian ngebenerin dokumen. Jadi itu pasti sangat-sangat fatal akibatnya kalau misalkan dokumennya salah. Kalau dokumennya juga kurang lengkap, misalnya nih teman-teman disuruh bawa kartu pengenal ya, KTP atau SIM atau kartu pelajar atau kartu keluarga, ternyata teman-teman nggak bawa sama sekali. Nah itu kan bingung juga ya, nggak ada tuh tanda pengenalnya kan, itu juga bisa berakibat fatal. Yang paling ringan sih ya, yang paling ringan bisa jadi teman-teman disuruh pulang. Kalau misalkan lupa ya nggak bawa, boleh tuh disuruh pulang, di delay dulu biasanya ujiannya ya, sekitarnya beberapa menit atau mungkin sampai 1 jam, ada soalnya ya pernah kasus seperti ini. Tapi ini nggak terjadi di semua pusat UTBK ya teman-teman, tergantung kebijakan dari pusat UTBK-nya ya, terus juga pengawasnya mau nggak nih di delay gitu kan ujiannya. Dan ya pokoknya masih banyak banget pertimbangan yang mereka pikirkan gitu ya sebelum memberikan keputusan. Jadi ini fatal banget sih kalau misalkan teman-teman ada kesalahan di dokumen ya, karena dokumen itu kan syarat buat kalian bisa ikut ujiannya. Kalau syaratnya aja nggak lengkap atau salah, berarti kalian tidak memenuhi syarat sebagai peserta UTBK. Oke, gitu. Jadi itu penting banget buat diperhatiin ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke hal yang ketiga nih yang bisa bikin kalian gagal ikut UTBK di hari H, adalah masalah pakaian, aturan mainnya ya gitu ya. Kalau misalkan mau UTBK kan udah ada tuh ya, kayak ini yang perlu kita pakai, pakaiannya seperti apa gitu kan, apa aja starter pack yang mesti kita bawa gitu kan, dan lain sebagainya. Adalah itu aturan-aturannya kan, dan itu bukan saran teman-teman, itu tuh wajib untuk kalian ikutin. Apa contohnya? Contohnya mulai dari pakaian kalian harus pakai yang formal ya kan, nggak boleh pakai kaos oblong. Terus juga nggak boleh pakai jaket. Kalau pakai jaket sih nanti biasanya harus dibuka gitu kan. Terus juga kalau yang laki-laki usahakan rambutnya itu tidak gondrong ya. Ya kayak kalian mau sekolah aja gitu ya. Di sekolah kan ada tuh aturan-aturannya. Terus bajunya juga harus berkerah gitu kan. Bawahannya jangan pakai jeans ya. Ini beneran jangan pakai jeans. Karena kalau kalian pakai jeans itu bakal disuruh pulang. Kalau rumah kalian deket boleh tuh disuruh pulang. Tapi kalau misalnya nih kalian orang Bogor tapi ikut tesnya di Bandung, nah terus kalian pakai jeans, kan gak mungkin dong pulang lagi. Ya itu kemungkinan besar kalau kalian gak bisa menemukan solusinya, kalian bisa gagal di UTBK ya, karena pengawas juga nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti nggak pakai jeans gitu. Gimana tuh, bingung kan? Jadi pakaian juga penting, nggak boleh pakai sendal. Pakai sendal pasti disuruh pulang ya, pasti disuruh pulang itu ya. Kalau misalkan pengawasnya baik, ditungguin tuh sampai balik lagi kalian ganti pakai sepatu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak bisa ikut gitu ya. Pokoknya nggak boleh pakai sendal, usahakan yang aman pakai sepatu lah gitu ya. Pakai kaos kaki juga boleh. Terus celana atau rok atau bawahannya itu yang bahan aja gitu ya, yang kelihatannya tuh minimal semi formal lah ya. Jadi kalau jeans itu kan non formal banget. Terus bajunya juga bajunya minimal semi formal gitu ya. Ada kerahnya kalau yang nggak pakai kerudung untuk perempuan, dan untuk laki-laki juga pasti ada kerahnya kan, karena kelihatan gitu ya. Jadi ini harus diikuti. Terus juga jangan macem-macem
antara penampilan wajah kalian dengan foto yang kalian bawa itu juga harus sama. Jangan sampai fotonya itu foto yang udah lama, terus pas dilihat mukanya kok beda, ternyata ini fotonya berapa tahun yang lalu gitu. Itu kan juga agak PR ya. Pokoknya masalah pakaian ini juga penting, padahal ini kan sepele ya, bisa kita siapin lah dari jauh-jauh hari gitu kan. Makanya teman-teman jangan sampai menyepelekan salah satu hal dari 3 yang udah aku sebutin tadi, karena ini juga berakibatnya bisa fatal banget kalau misalkan kalian sangat-sangat salah mengikuti aturannya. Oke? Nah, next yang keempat nih teman-teman yang bisa bikin kalian gagal juga adalah perkara waktu. Apa nih waktu? Waktu kalian datang ke tempat ujiannya jangan sampai telat. Kalau misalkan telatnya 5 menit, 10 menit, 15 menit itu gimana? Boleh nggak Kak itu ya? Ya maksimal 15 menit boleh lah teman-teman ya. Cuman itu juga pasti kalian nggak akan dapat tambahan waktu gitu kan. Karena kalau misalkan UTBK ini kan nggak langsung ujian kan. Kayak kalau misalnya teman-teman lihat nih di kartu peserta UTBK itu kan ada suruhan untuk datang 1 jam sebelum tes. Sebelum jadwalnya, misalnya kalian jadwalnya nih 6.45, berarti kalian datangnya kan 5.45 gitu kan, 1 jam sebelumnya. Itu sangat dianjurkan. Kenapa? 1, supaya kalian itu nggak salah nyari ruangannya ya kan, nyari lokasinya tuh nggak salah. Terus yang kedua, kalian juga bisa prepare lebih awal segala macam-macamnya. Terus juga kalau misalnya ada yang lupa, ada yang ketinggalan, itu kan bisa kalian ambil dulu, dan pokoknya bisa prepare lebih awal lah gitu. Nah ini juga perlu diperhatiin sama teman-teman. Udah dikasih waktu nih 1 jam sebelumnya untuk datang, ternyata teman-teman datangnya telat sampai sejam misalnya. Nah itu agak PR banget sih. Kalau misalnya teman-teman telatnya 15 menit ya udahlah ya. Mungkin pengawas juga ya udah ngecek kalian, ya otomatis kalian berkurang dong waktunya gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian telatnya 30 menit atau bahkan 1 jam, menurut aku itu udah nggak bisa ikut UTBK lagi sih. Dan pasti dari pengawasnya juga ada kebijakan seperti itu. Karena itu udah mengurangi waktu kalian ujian. Waktu ujiannya kan sekitar 3 jam lebih ya, kayak 195 menit ya kurang lebih. Kalau misalnya kalian telat aja 1 jam, berarti itu udah berkurang berapa? Udah berkurang 60 menit dong. Berarti kalian udah nggak dapetin nilai di subtes yang awal-awal kan, udah langsung 0 tuh. Gimana coba? Itu kan pasti ya udah, akhirnya skornya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi menurut aku jangan sampailah kalian telat. Makanya jangan begadang. Mungkin kalian telat karena begadang, atau mungkin kalian kurang aware juga sama waktu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh orang jauh ya kan. Kalau orang jauh minimal udah nyampe lah di tempatnya gitu, di kotanya gitu ya. Jadi nanti ketika hari H-nya ya dari rumahnya tuh nggak terlalu jauh gitu ke tempat atau ke lokasi UTBK-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai telat, ini penting banget. Oke? Dan yang terakhir nih teman-teman, yang kelima, faktor atau hal yang bisa bikin kalian gagal di UTBK adalah ketahuan nyontek. Ini kalian jangan coba-coba ya. Kalian kalau misalnya UTBK kan ada pengawas tuh biasanya mondar-mandir kan ya. Nggak semua pengawas itu diem di tempat, kebanyakan sih dia bakal mondar-mandir juga gitu kan. Nah kalau misalkan di UTBK ketahuan nyontek itu gimana? Bakal langsung didiskualifikasi teman-teman ya. Jadi jangan berpikir sekali-kali untuk lirik sana sini kalau misalnya pengawasnya ketat, apalagi ya. Pokoknya fokus aja sama pekerjaan kalian gitu ya. Karena juga waktu untuk tesnya itu nggak ada jeda sama sekali. Kalian misalnya selama 3 jam itu full untuk tes gitu ya. Paling istirahatnya kalau pindah subtes lain ya 1 menit atau 2 menit lah ya. Intinya kalian bakal terus aja gitu tes sampai akhir. Jadi nggak ada waktu buat kalian tuh celengak-celenguk ke kiri dan kanan ya. Kalau menurut aku sih itu membuang-buang waktu malahan ya. Dan ini juga bisa sangat berakibat fatal. Kalaupun teman-teman gak didiskualifikasi, pasti itu jadi catatan di pengawasnya. Oh ini nomor sekian nih, peserta sekian, tadi tengok kanan kiri nih gitu. Bisa ditandain ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya itu ternyata fatal, peringatannya juga itu bisa berpengaruh ke poin kalian juga di UTBK-nya. Mungkin UTBK-nya kalian skornya lumayan, tapi karena kalian celingak-celingiknya terlalu banyak, terlalu berlebihan, bisa jadi nggak lolos. Kita nggak tahu ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 5 hal yang bisa bikin kalian gagal di hari H UTBK. Sebenarnya sepele banget, bisa kita persiapkan, bisa kita maksimalkan untuk nggak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Tapi ya kalau namanya juga manusia, kalau ada human error selalu aja nanti menyesalnya di belakangan. Makanya jangan sampai menyesal di akhir. Kita yuk sama-sama persiapin dari sekarang untuk menuju UTBK yang lebih baik. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Ciao.